melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat HAM setia dimanapun berada, yang sangat antusias sekali mengikuti setiap edisi podcast kami, yang mana jumpa lagi bareng saya Sukiman, host podcast terkeren abad ini, dalam podcast Suara HAM Kepri, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke-76 tahun 2024 ini, yang mengusung tema membangun keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Kita buat edisi khusus tentang perjuangan Tanjung Pinang menuju Kota Peduli HAM. Kabupaten Kota Peduli HAM adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mana kegiatan ini mendorong memotivasi pemerintah daerah dalam berperan aktif dalam pemenuhan, perlindungan hak asasi manusia yang ada di wilayahnya. Baik itu dilakukan oleh internal kabupaten kota itu sendiri maupun melibatkan instansi vertikal yang ada di wilayahnya. Kita ketahui bahwa ada 10 indikator hak asasi manusia di dalamnya, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada kesempatan ini kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Ibu Lia Adiani SHMH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang, sekaligus sebagai Koordinator Kabupaten Kota Peduli HAM Kota Tanjung Pinang. Gimana Ibu kabarnya? Halo Ibu Lia. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Pak Kabid. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia sudah memperluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, yang mana Ibu, kita ketahui Tanjung Pinang setiap tahunnya selalu mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM, yang mana kita tahu untuk memperoleh predikat ini sangat tidak mudah. Banyak sekali indikator-indikator yang harus Kota Tanjung Pinang penuhi. Termasuk kita sampaikan tadi, ada 10 kelompok hak dan ada 120 indikator yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten kota. Tetapi Tanjung Pinang berhasil mempertahankan dan mendapatkan setiap tahunnya predikat sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM. Tentu kita butuh informasi-informasi apa sih atau rahasianya apa sih Bu untuk mengkoordinir OPD-OPD agar tetap komitmen, semangat dalam mendapatkan ini. Tapi sekali lagi Bu ya, satu-satunya semangat kita bukanlah mengejar predikat, tapi bagaimana upaya kita, keseriusan kita dalam memenuhi hak-hak warga kita. Baik Ibu, apakah hanya tahun 2024 ini Kota Tanjung Pinang mendapatkan, atau tahun-tahun sebelumnya sudah mendapatkan Ibu predikat sebagai wali kota Peduli HAM? Silakan Ibu. Oke. Merajut songket memakai benang, dirajut dara di tepi laman. Maksud kedatangan bagian hukum Pemko Tanjung Pinang membahas seputar KKP HAM. Waduh, luar biasa ini pantunnya. Baik, ada satu lagi nih. Hidangan Hidangan tersaji di atas talam, penganan bernama kue belebat. Terima kasih pada Kanwil Hukum dan HAM telah menjadi motivator yang hebat. Luar biasa. Siap Ibu. Baik, tadi pertanyaannya apakah benar ya bahwa penghargaan KKP HAM tahun 2024 ini bukan yang pertama kali. Iya. Nah, memang alhamdulillah benar, karena KKP HAM itu sudah kami raih ketika kami melihat data itu dari tahun 2017
2018, 2019, kemudian 2020 itu tidak diadakan oleh kementerian karena memang pada saat itu lagi pandemi Covid ya. Iya, betul. Kemudian 2021 alhamdulillah, 2022, 2023 yang diserahkan nanti di 2024. Baik. Nah, namun kami juga melihat bahwa penilaian ini bukan hanya dari Tanjung Pinang, tapi beberapa kabupaten kota lain pun juga ada penilaian dan sudah memperoleh predikat peduli HAM-nya. Jadi memang ini bukan yang pertama buat Tanjung Pinang ya untuk mendapatkan predikat sebagai kota peduli HAM ya, Bu. Benar. Ya. Tentu Ibu bisa bagaimana perjuangan Ibu selaku koordinator dari Kabupaten Kota Peduli HAM Kota Tanjung Pinang itu membangun tim ya untuk tetap memperoleh dan mempertahankan ke predikat sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM ini. Bagaimana Bu, perjuangan Ibu dan tim Ibu? Baik, kalau perjuangan ya tentunya ini karena memang kerja tim, ya teamwork. Jadi melibatkan beberapa perangkat daerah, bahkan juga dari instansi vertikal. Nah tentunya kami itu harus benar-benar berkoordinasi, kerjasama yang baik, supaya pemenuhan terhadap data yang mana ini merupakan notabene adalah tugas daripada perangkat daerah, itu memang sudah dilaksanakan, yang harus kita gali dan kita lihat agar bisa memenuhi 10 aspek hak tersebut dan juga 120 indikator yang ada. Baik. Tentu ini bukan kerja mudah ya Bu. Bagaimana meyakinkan setiap OPD yang ada di internal Kota Tanjung Pinang dan OPD atau instansi lain di luar Kota Tanjung Pinang yang terlibat di dalam pemenuhan indikator ini. Ini tentu harus dikomunikasikan dengan baik ya Bu ya. Betul. Bagaimana pihak luar pemerintah daerah itu bisa berkontribusi, bisa memberikan data yang seperti kita butuhkan dalam rangka mengisi indikator tersebut. Baik Bu, tentu dalam memenuhi ada 10 indikator tadi Bu, melibatkan siapa saja Bu dalam pemenuhan data dukungnya Bu? Baik, tentunya dari 10 aspek yang ada, baik itu dari sipil, hak sipil, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, itu kami melibatkan beberapa perangkat daerah di pemerintah Kota Tanjung Pinang seperti Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dari lingkungan hidup, dari PUPR, Perkim, Dinas Sosial, kemudian pemberdayaan perempuan, bagian pemerintahan juga, Kesbangpol, Bapelitbang, dan OPD-OPD lainnya yang terkait yang memang notabene adalah memiliki tugas dan fungsi dalam pemenuhan 10 aspek dan 120 indikator tersebut. Nah termasuk juga nih dari pihak internalnya, eksternal maksudnya. Eksternalnya itu ada dari PDAM dan juga PLN. Nah itu pihak-pihak yang kami lakukan koordinir setiap tahunnya dalam rangka pemenuhan tersebut. Baik Ibu, dari sekian banyaknya OPD yang terlibat, ini kan tentu masing-masing OPD memiliki data yang harus mereka siapkan ya. Betul. Tentu ini kan bukan data saja ya Bu, tetapi berbasis kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya tentunya ya. Benar. Boleh tahu nggak Bu, kalau dari dinas yang Ibu sebutkan tadi kan ada Dinas Pendidikan, itu kira-kira data apa aja Bu yang diberikan oleh data Dinas Kesehatan Pendidikan untuk memenuhi indikator-indikator tersebut? Baik, kalau data dari pendidikan itu bisa data sarana dan prasarana gitu ya. Jadi misalnya jumlah PAUD yang ada di Kota Tanjung Pinang berapa, kemudian yang ada SD juga sekolah dasar, kemudian sekolah menengah juga. Kemudian yang terpenting mungkin saat kita berpedoman pada Permen Kumham 22/2021, di sini ada pendidikan yang punya guru penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di Dinas Pendidikan kemarin baru juga membentuk unit layanan disabilitas. Nah, jadi walaupun sekolah negeri bukan kekhususan, tapi tetap ada ruang untuk mungkin pertama berkoordinasi dengan sekolah luar biasa, kemudian juga bahkan mungkin sampai ke menerima murid
yang mungkin memiliki penyandang disabilitas khusus ya, keterbatasan dalam ya. Baik, jadi ini betul-betul komitmen dari masing-masing OPD untuk memenuhi setiap indikator yang dimintakan ya Bu ya. Betul. Nah, berarti indikator-indikatornya juga sudah dapat menggambarkan nanti ketika suatu dinas atau OPD itu memenuhi indikator itu, berarti dia sudah bisa dikatakan telah memenuhi hak-hak warga ya, dalam rangka untuk penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM ini. Baik. Kalau dari dinas lain Bu, kira-kira Bu yang menarik atau dinas kan hak-hak masyarakat ini banyak ya Bu ya, dari kesehatan. Kalau kesehatan apa Bu kira-kira Bu kalau dari dinas kesehatan? Kalau dinas kesehatan tentunya jumlah ruang untuk perawatan, kemudian pelayanan kesehatan yang di dasar ya, di puskesmas dan lain sebagainya, itu yang diinikan. Nah, tapi sebenarnya pelaksanaan atau indikator penilaian HAM ini bukan merupakan titik untuk perangkat daerah itu bekerja. Sebenarnya perangkat daerah itu bekerja, sudah ada tugas pokok dan fungsinya. Nah, mereka melakukan beberapa kegiatan dan program mereka. Nah, itulah yang kita sinkronkan gitu. Artinya bukan karena KKP HAM mereka baru bekerja, tidak. Tapi memang sudah ada tusi-tusi yang mereka laksanakan. Nah, itu yang tentunya dibutuhkan dalam rangka pemenuhan 10 aspek dan juga 120 indikator. Nah, sehingga dia tune gitu. Ada keterkaitan antara pelaksanaan tugas pokok terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Oke, jadi antara indikator dengan tusi dari masing-masing OPD itu sudah ada kesamaan ya. Benar. Jadi dalam rangka melaksanakan tusi itu juga otomatis sudah memenuhi. Ketika semua tusi dijalankan, otomatis sudah dapat memenuhi indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam Permen Kumham kita ya Bu ya. Baik, berarti harus dipastikan benar ya Bu ya, semua OPD telah melaksanakan tusinya yang ada kaitannya dengan penilaian indikator Kabupaten Kota Peduli HAM. Baik. Terus bagaimana Ibu cara mengkoordinir semua OPD tadi? Bu, kan banyak sekali nih OPD saya yakin nih 10 itu kan hanya angka haknya, tapi yang melaksanakan bisa jadi lebih dari itu. Bagaimana Bu Ibu mengkoordinir OPD maupun instansi lain dalam pemenuhan indikator-indikator tersebut? Tentu ini tidak terlepas dari peran pimpinan atau atasan kami juga ya, karena tiap tahun itu kita minimal 1 kali melaksanakan rapat gitu ya, rapat yang mengundang beberapa perangkat daerah, baik itu di pemerintah Kota Tanjung Pinang, di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang, maupun yang ada di luar pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi dalam rapat itu kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Apa KKP HAM, kemudian kita juga sudah, sebelum rapat kita sudah mengirimkan kuesioner. Nah, kemudian kita juga selalu mengundang ya motivator kami dari Kanwil Hukum dan HAM, Pak Kabid, beserta jajaran gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita menyurati. Nah, untuk komunikasi atau pemenuhan data yang lebih intens itu kami memang punya grup Kota HAM Tanjung Pinang gitu. Nah, jadi di dalam grup itulah kita kalau memang belum sempat mengantarkan secara langsung fisiknya surat permintaan, itu kita mengirimkan terlebih dahulu di grup, kita mohon untuk ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Nah, tentunya ini kami melibatkan para sekretaris, Bapak Ibu sekretaris di perangkat daerah pemerintah Kota Tanjung Pinang. Masing-masing OPD tadi benar. Ya. Baik, agar komunikasi berjalan lancar, mengingat juga kantornya terpisah-pisah ya Bu. Betul, ya. Tentu ada upaya lain seperti membuat grup WA untuk mempercepat komunikasi. Betul. Baik. Terus Bu, bagaimana tuh ya respon dari masing-masing OPD ya? Kan itu mereka juga punya tugas yang lain nih, tidak hanya memenuhi indikator-indikator Kabupaten Kota Peduli. Bagaimana Bu selama ini respon dari masing-masing OPD terkait program Kabupaten Kota Peduli ini Bu? Baik, alhamdulillah yang kami terima responnya sampai saat ini itu cukup baik ya. Karena kita tidak hanya memberikan atau meminta data saja, tapi kita juga
coba lebih mengarahkan Ya. agar data itu tepat sasaran. Kadang-kadang mungkin perangkat daerah itu sudah melaksanakan program tersebut, cuma nggak kepikiran bahwa itu masuk di dalam yang dimaksud di dalam data atau indikator tersebut. Nah, jadi kita tetap memberikan mereka motivasi, mendorong mereka untuk terus menggali program kegiatan mereka apa saja yang memang masuk ke dalam indikator itu. Dan sejauh ini sampai saat ini responnya bagus-bagus karena mungkin kita juga tidak melepaskan gitu. Baik. Tapi kita tetap melihat kalau sudah ada datanya yang diserahkan ke kita apakah ini benar atau tidak. Kalau salah kita cross check kembali gitu. Iya, iya. Nah, alhamdulillah itu pun responnya juga cukup bagus, baik itu dari sekretaris, dari kepalanya langsung gitu kan. Sehingga memang untuk pendataan kalaupun memang waktunya cukup singkat, ya alhamdulillah bisa dilaksanakan. Iya, baik. Tentu ini Bu, ada indikator atau yang sulit dipenuhi Bu ya Baik. oleh OPD-OPD tadi Bu. Kira-kira ada nggak Bu yang sulit gitu dalam pemenuhannya? Kalau semuanya sih bisa, nggak ada yang sulit. Iya. Cuma kita memverifikasi di awal di internal pemerintah kota itu yang agak sulit karena ada beberapa indikator yang keterkaitan tugasnya itu 3 OPD misalnya gitu kan. Jadi masing-masing OPD memberikan data tapi datanya itu berbeda. Nah, itu yang harus kita padukan lagi mana sebenarnya data yang benar dari ketiga data yang diberikan itu. Gitu. Oh, satu urusan diurus oleh Ya, OPD misalnya yang ada berbeda. lingkungan hidup, kemudian Lintas ya, betul. OPD ya. Oh, oke. Ini yang perlu dicarikan kevalidan data ya, perlu Benar. cross check dan Ya. dipastikan data itu bersumber dari OPD mana ya, tidak Ya. tumpang tindih. Betul. Baik, luar biasa sekali. Ini tentu bukan kerjaan yang gampang ya Bu untuk mengkoordinir OPD-OPD. Baik Ibu, selama ini Bu, apa sih hambatan yang dihadapi Ibu selaku koordinator untuk KKP ini Bu? Baik, kalau hambatan sih kalau untuk kerjasama koordinasi ya tentu kita harus sabar-sabar gitu ya. Kita mungkin paham juga bahwa tugas dan fungsi mereka bukan sekedar untuk memenuhi data, tapi banyak lagi tugas yang berat-berat gitu ya. Ya. Nah, sehingga mungkin kita butuh saling mensupport saja. Kemudian juga mungkin hambatannya itu terkait dengan anggaran. Jadi ini dicetuskan oleh masing-masing OPD. Kami tidak bisa melaksanakan anggaran kegiatan dan program ini karena mungkin anggarannya tidak tersedia atau tidak disetujui dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada satu lagi ketika mungkin SDM yang sudah ada nih di satu OPD sebagai admin itu sudah pakem, sudah paham benar apa yang diinginkan tiap tahunnya, tapi dipindahkan, dirotasi atau mutasi ke tempat yang lain. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pelaporan atau penerimaan data kuesioner kepada kami bagian hukum. Baik. Seperti itu. Ini perlu diwaspadai ya ketika ada perpindahan SDM. Baik Ibu, terus bagaimana trik Ibu dalam mempertahankan status sebagai Kabupaten Kota Pedulian Bu? Triknya tentu memperkuat atau membuat solid tim internal kami dulu bagian hukum. Bagaimana kami mengkoordinir tim di luar bagian hukum yang begitu banyak dan kompleks ya, sedangkan kami tidak solid. Jadi kami harus solid. Kemudian juga kami punya 3 kata kunci itu Pak Kabid. Ada 3K, bukan K3 ya, 3K. 3K itu ada kerjasama, koordinasi dan komunikasi. Nah, itulah yang memang gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan, dan alhamdulillah itulah yang terus kita dorong supaya data-data pemenuhan terhadap indikator dan juga 10 aspek itu bisa terpenuhi di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Baik, luar biasa Ibu. Tapi sayang waktu kita tidak lama Ibu, sehingga kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi motivasi, referensi bagi kabupaten kota yang lain bagaimana untuk tetap berjuang dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia melalui program Kabupaten Kota Peduli HAM. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lia yang sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan tip-tipnya bagaimana tetap mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM. Baik Ibu, kita sampaikan quote untuk KKP ini, kerja-kerja HAM bukanlah kerja yang mudah dan ringan Bu, dan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ini membutuhkan
kolaborasi, bersinergi, dan itu adalah kunci kesuksesannya. Mari kita semua menjadi pejuang-pejuang HAM yang dimanapun kita berada, agar pemenuhan HAM di Indonesia semakin baik ke depannya. Baik, saya Sukiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.